Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, dimanapun, dalam keadaan apapun, semoga baik-baik saja. Gimana kabar Anda hari ini? Masihkah puasa? Semoga yang pada berniat puasa dikuat-kuatkan ya. Dan yang belum bisa berpuasa, semoga tahun depan puasanya lancar ya guys. Oke, ini berada di momen dimana sedang menikmati hasil karya alam yang kadang bikin kita selalu tercengang dan bukti adanya kebesaran Tuhan ya. Dari batu kita bisa belajar banyak filosofi, dari batu kita bisa belajar banyak ya, dari alam ya. Salah satu belajar dari alam yang paling dekat ya, salah satunya adalah dari batu guys. Batu itu sendiri mengajarkan banyak cerita ya, banyak proses yang harus dialami untuk menjadi indah ya. Kali ini dalam tahap menikmati temanya keindahan alam pada momen Suseki, batuan-batuan asli karya Bumen ya. Oke, kita jelaskan lagi, kita perdekat lagi, akan ada yang direview. Batu yang terlihat jelas di kamera ini merupakan sebuah penampakan wajah yang nanti akan saya tunjukkan keseluruhannya. Wajah yang tertera berada di kamera, saya bolak-balik sampai belakang. Itu adalah wajah satu, dimana sosok ini sangat familiar untuk masyarakat Jawa itu sendiri ya. Wajah ini tidak lebih adalah penggambaran dari sosok Semar. Semar itu sendiri dalam tokoh punakawan atau tokoh pewayangan merupakan sebuah kesepuhan atau figur seorang pemimpin, figur seorang yang bijaksana, alim, dengan penuh kesabaran ya. Dan itu digambarkan dalam sebuah tokoh pewayangan merupakan sebuah pertokohan ya, untuk sebagai penggambaran seseorang yang bijaksana, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang penuh kesabaran. Kali ini tersedia dalam bentuk batu loh guys. Ini batu alam loh guys. Bentuknya semar. Wuyu, jeng. Kita udah bisa melihat ya. Ini separuh badan saja udah mewakili dari bentuk semar itu sendiri. Apalagi kita nanti ke bawah lagi ya. Nah, ini salah satu jenis Suseki figur guys. Dimana figur itu bisa mewakili sebuah aliran dalam Suseki ya. Ada landscape ya, ada pembagian-pembagian dalam Suseki lah. Bukan aliran, mungkin salah ya penamaannya. Kalau saya menyebut aliran mungkin salah. Ada landscape, ada figur, ada apa satu lagi ya, simbolik. Nah, ya, ini masuknya figur, yaitu salah satu figur dari tokoh Semar. Ya. Keren ya. Semar juga ada dalam satu pusaka-pusaka di tanah Jawa. Salah satunya adalah Semar Kuncung guys ya. Biasanya pusaka itu dipercaya sebagai penglaris tingkat tinggi, sebagai pusaka-pusaka yang memiliki energi, itu bagi yang percaya. Oke, kita undurkan lagi, kita lihat keseluruhannya. Batu di hadapan Anda ini ya, membentuk figur sebuah Semar Kuncung 3 dimensi guys. Kenapa saya sebut Semar Kuncung? Anda bisa melihat sendiri, ini wajahnya, ini jambulnya Semar yang nggak bisa ditipu. Ini jambul Semar itu selalu agak mengadah ke atas ya, dan tangannya selalu dilekuk ke belakang. Ini salah satu batuan hasil temuan alam yang tidak biasa ya. Jadi Suseki udah bentuk sebuah Semar Kuncung sedetail ini, itu tidaklah biasa guys ya. Ini saya makanya dari itu saya lagi menikmati, dan bersama Anda saya ajak Anda menikmati pula. Ini sebuah mata yang besar ya, mata yang besar dari sebuah Semar, anatomi Semar. Ini jambulnya ya, ini dagunya dia hidung, mulut, dagu, kepala yang besar ya, dengan tangan ditekuk ke belakang ya, dengan perut buncit dan pantat besar.
Nah, karena ini semar kuncung dia ada. Nah, ini asli temuan ya. Masih utuh tuh batu sehebat ini ada di Galeri Master Golden. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan, guys? Ya, anatomi semar selengkap ini, bentuknya seutuh ini ada pada video ini. Yang akan saya tunjukkan bersama-sama dengan hari ini, guys. Suatu kebanggaan dari saya sendiri memiliki sebuah batu dengan anatomi semar kuncing sedetail ini, guys. Dan ini masuk kategori Suseki. Istimewa, guys. Ini salah satu batuan istimewa saya yang akan saya tunjukkan kali ini, guys. Indah banget ya. Bisa sejelas ini ya. Perut, dagu, ya. Semar itu terkenal tidak terlihat lehernya. Tangannya jelas sekali nih. Ke belakang, gendong tangan bahasanya. Ya. Ini kepalanya besar. Istimewa sekali kayak gini ya, guys. Dan 3 dimensi bolak-balik. Ya. Oke. Ini salah satu karya alam, ya. Suseki yang langsung bisa dinikmati bukan hanya di kalangan Suseki, tapi kalangan pecinta akik, kalangan orang awam, kalangan klinik, dan kalangan selanjutnya itu langsung bisa dinikmati. Karena tidak semua Suseki itu langsung bisa dinikmati oleh kalangan selain Suseki, guys. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi oke, ya, udah jelas. Videonya udah sangat jelas detailnya, ya. Batunya utuh tanpa gombel. Ya, sedikit pun bentukan alam ya, dengan guratan-guratan alami yang masih terjaga. Ya, ini penggambaran sosok bijaksana Semar. Ngeri. Ya, ini saya kalibrasi ukurannya dari tanah sekitar 21 cm. Lebarnya sekitar antara 15 cm. Ini saya pakai tatakan. Oke, tak inggirin dulu. Ya, karena tema ini bukan hanya menikmati satu batuan, tapi banyak bebatuan ya, guys. Wih, ini juga Suseki, ya. Ini batunya 23 cm, kurang lebih antara 23-24. Penyusun batunya golongan batu yang bagus karena dia gelap, abu-abu tua, hitam kehitaman. Ini kita sebutnya hitam. Walaupun warna dasar hitam itu seperti ini, tapi ini asli. Ini pembentukan dari sebuah pegunungan ya. Nanti untuk menikmati jenis ini atau batu ini bisa dikasih tatakan, bisa ditaruh di atas pasir yang dasarnya seperti pot. Kita sebut itu suiban. Itu bahasa Jepang mungkin ya. Oke, nikmati lagi yang lain. Kita perdekat lagi biar lebih bisa menghayati, atau kita turunkan lagi karena tadi ada tatakan tinggi. Nah, kita bisa lebih menghayati lagi. Ini bulan puasa, bisa sambil menikmati sesuatu, bisa sambil mengamati sesuatu pula. Wih, guratannya edan ya, guys. Bisa sedetail ini, guys. Ini karena lama tersimpan saja, jadi agak kotor. Ini debunya dibuang aja, hilang ini. Ini salah satu jenis Suseki anatomi tebing, guys. Ada lubang-lubang. Ini ukurannya mame masuknya ya. 18 sampai 20. Ini di kontes besok Surabaya juga masuk ya. Ini 18 sampai 20 ya. Karena 20-an karena tangan saya itu 22 23. Ini anatomi dari sebuah tebing dengan guratan-guratan yang sangat ekstrim, indah sekali. Ini batuan asli ya, dari tanah kita sendiri, bukan dari luar negeri. Kalau di luar negeri yang booming ini di daerah Italia, Eropa, Jepang, Cina dan sebagainya. Ya. Ini air terjun ya. Nah, kalau lihat ini seperti air terjun, penggambaran air terjun. Ini sungai, ini ada sedikit ceruk untuk danau. Ya, ini semacam kayak tumbuhan-tumbuhan di atas tebing ya, semak, tumbuhan besar. Kalau kalian model kayak gini ya tumbuhan besar lebat ya. Ini semak-semak ya, seperti itu.
Oke, kita ambil lagi sambil ngobrol guys. Ini anatomi dari sebuah bukit. Coba kita dekatkan, jauhkan. Nah, ya. Malah zoomnya malah satu. Set. Nah, keren banget tuh guys. Ini guys. Ukurannya rata-rata 20 sampai 22 cm. Ya, dari mana ukuran itu masuk ukuran kecil atau mame. Ada kelas baru ya besok nanti. Ya, ini kayak semacam apa ya? Bukit batu di gurun pasir, tapi ada aliran sungai di sini ya. Sebenarnya ini tapak jalak loh, guys. Kalau mau dibikin tapak jalak bisa. Cuman masih indah. Saya masih suka ini ya, guys. Tapak jalaknya banyak ini. Terus lagi. Ini nggak tahu, ini figur mungkin ya bisa diketemukan. Ini masih belum ketemu. Wow. Ini ya tetap masuknya kategori perbukitan, nanti ditanam segini, guys. Ya, pertebingan. Kalau ada orang yang menikmati itu di zoom menggunakan kamera, ya, itu bukan tipe saya dan ya aneh saja. Ada yang modelnya menikmati kayak gini, guys. Nah itu kalau harus menikmati harus di zoom lebih jauh kayak gitu ya, pusing ya guys. Nikmati kalau bagi saya langsung ya, dengan mata telanjang di depan meja sambil santai sejenak, apalagi sambil menghisap rokok. Ya tentunya pas momen bukan puasa ya. Ini salah satu suseki dari Kebumen ya. Gila ya guys, semarnya ya guys. Wah, ini anatomi sebuah dua gugusan pegunungan. Nah, oke. Dua gugusan pegunungan, guys. Ini sungai lembahnya, ya. Ini gugusan pegunungan pertama dan kedua. Anda bisa melihat dengan seksama. Nah, kalau dari sini terlihat kayak tumpuk-tumpuk ya, atau berkontur gugusannya. Ini masih kotor, guys, belum dibersihkan nih. Tangan saya juga ikut kotor ketika megang. Dua gugusan pegunungan, guys. Ya. Keren. Karena apa? Batu suseki itu seperti halnya akik, guys. Ketika dia belum dikasih tatakan, itu seperti akik belum dikasih emban. Ya. Dia akan terlihat biasa saja. Tapi nanti kalau sudah ada tatakannya, jauh lebih mewah. Nah, PR dari kita itu bagaimana caranya bisa melihat batu yang masih kotor, ya masih kotor, belum tertataki, terus melihat bentukan yang maksimalnya itu, seakan-akan sudah ditataki. Itu PR dari para pembolang, ya. Nah, ini bentukannya indah banget ya. Ini pegunungan, ini sungai, lembah dan sungai. Besarnya ini antara 20 cm, guys. Oke, kita lihat lagi yang kecil. Nah, kecil guys, tapi jangan salah, kecil-kecil cabai rawit. Ini kayak bentukan bukit-bukit atau pegunungan di film Dragon Ball ya. Tapi sejatinya juga biasanya kalau orang dulu itu percaya kalau suseki itu pasti ada kondisi nyatanya di alam. Jadi seakan-akan suseki itu bagian dari apa ya, miniatur alami dari alam itu sendiri ya. Nah, ini gugusan pegunungan guys, dengan pegunungan terjal yang seperti ada di China ya. Coba kita zoom. Wih, kalau kayak gini ya susah ya lihatnya ya. Nah, ini kecil berarti 2 saja, kita zoom 2. Mohon maaf ya guys apabila gambarnya pecah-pecah karena zoomnya zoom 2 guys. Nah, seperti ini paling ya melihatnya ya. Ini bahan penyusunnya tergolong bagus ya, hitam. Ini masih kotor aja, tinggal dibersihin tahap akhir aja. Ini sungai ya, air terjun di sini. Air terjun, sungai, pegunungan. Uniknya pegunungannya itu dari rendah tinggi ya. Ini hutan-hutan di sini ya. Seperti itu. Ini kecil guys, masuknya mame guys. Masuknya mame ini paling 15 cm. Keren juga ya.
Wih. Oi, bisa fokus nggak ya? Nah, kalau Anda bisa melihat fokusnya, ini Anda bisa melihat garis-garis yang tertanam ya. Di antara garis itu juga ada garis-garis lagi kecil-kecil banget. Nah, ini ya. Itu yang membuat batu ini tidak mudah untuk ditiru atau sangat susah. Bisa pun ada orang niru, itu tidak sedinamis ini garis-garis ini. Ini garis seakan-akan garisnya sepele, tapi di antara garis ini juga ada serat jeruknya di serat batu itu sendiri. Jadi kalau salah penanganan sedikit batu Suseki Palomino ini malah tompal atau gempil. Nah, gempil itu tidak bisa menimbulkan serat jeruk ini. Nah, ini batu paling susah ditiru atau paling susah dikloning ya. Belum lagi lekukan-lekukan yang sedalam ini, bentukan-bentukan yang sedinamis ini ya. Itu dengan harga yang seminim itu saya rasa pengukir patung pun males ya. Males banget. Kecuali batu kayak gini harganya miliaran. Itu pasti orang banyak berusaha sebisa mungkin untuk menirunya. Tapi dengan harga yang seminim itu, bentukan yang sedetail itu, dengan garisan-garisan yang sedinamis itu, saya rasa jarang orang yang mau niru ya. Dan apabila niru, pasti tidak sempurna. Karena alam itu bekerja itu bukan hanya 1 hari 2 hari. Itu ribuan tahun ya. Dari awal mula bumi ini terbentuk guys. Seperti itu ya. Jadi proses yang ribuan tahun tidaklah mungkin dikalahkan dengan proses yang hanya hitungan hari, detik, jam dan sebagainya guys. Ini lagi guys. Wih. Oke ya, nikmati aja dulu ya. Tak kasih tengah. Ini tampak pegunungan Alpen. Ya, mantap sekali ya. Kita kasih lihat lagi. Set. Nah, ini konturnya. Set. Ini juga masuknya mame, guys. Ini. Jadi dia memiliki kontur yang sangat jelas dari paling timbul. Ini paling dekat dengan kita, mata kita menjauh terus ya. Inilah batunya, guys. Istimewa, guys. Oh yo, mantap. Wih, keren. Oke, ya. Kembali lagi ke Mbah Semarnya, karena tema utamanya adalah Mbah Semar. Dan Anda tahu sendiri batu seindah ini ada di tempat Master Golden. Bukan hanya Suseki biasa, bukan hanya Suseki yang apa adanya, ini Suseki yang luar biasa. Anatomi Semar itu bisa dilihat dari bolak-balik 360 derajat. Semar kuncung anatominya sangat lengkap, dipadu dengan tatakan sanakeling guys. Ini kayu sanakeling yang uratnya lumayan sangat jelas ya. Nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Silahkan, semua yang saya tunjukkan itu dimahar atau dijual dengan kualitas dan harga menyesuaikan dari kualitas batu itu masing-masing guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga hari Anda selalu diberi keberkahan dan dilimpahkan rezeki. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perilaku, tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo. Lanjut. Gila guys. Pembentukan Semar itu jelas pada 3 dimensi ini.